Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini rupanya Prof. Mansur yang diumumkan tadi malam untuk ceramah subuh hari ini tidak sempat, mungkin di masjid sebelah. Kepada saya diminta untuk mengisi. Baik Bapak sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah dan kesehatan yang tetap dianugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selawat dan taslim senantiasa kita panjatkan juga kehadirat Allah Subhanahu kepada junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hidayah, keteladanan dan contoh yang baik yang senantiasa disampaikan kita melalui hadis-hadisnya, sehingga kita semua dapat fokus untuk bisa menegakkan syariat Islam ini. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin stressing satu hasil penelitian ilmiah pada objek yang sesungguhnya tidak ilmiah. Cuma hasil dan metodologi yang dilakukannya itu adalah metode yang termasuk kategori penelitian ilmiah. Ini dilakukan oleh Profesor Dr. Raymond Moody. Beliau ini ahli kedokteran dan karena keahliannya lalu kemudian diberi gelar guru besar Profesor Raymond Moody dalam bidang filsafat kedokteran. Beliau ini sudah menangani ribuan pasien yang pada umumnya pasien itu sudah dalam keadaan sakrat. Ada yang berhasil diselamatkan dan banyak pula yang gagal, sehingga pasiennya itu sampai meninggal dunia. Lalu kemudian suatu ketika dia mengajar mahasiswanya. Lalu mahasiswa diantaranya ada yang bertanya, "Prof, kita sudah ribuan menangani orang yang sakarat. Lalu kemudian banyak yang meninggal. Pertanyaannya, kalau orang sudah meninggal itu pergi kemana? Kalau orang sudah meninggal itu pergi kemana?" Dokternya ini tertantang. Ya, penelitian yang sangat tidak lazim secara ilmiah. Karena objeknya ini gaib. Walaupun dia juga sadar bahwa sebagai tanggung jawab ilmiah tidak bisa tidak. Dia harus bisa menemukan jawaban yang jelas. Dan jawaban itu harus bisa dikategorikan sebagai pengetahuan ilmiah. Lalu kemudian Profesor Raymond ini berusaha untuk mencari tahu tentang pertanyaan ini dengan melakukan penelitian. Dihubungilah beberapa rumah sakit tempat dia praktek untuk menanyakan ada berapa banyak orang yang sudah meninggal tapi hidup kembali.
Ada orang yang meninggal, mungkin beberapa jam meninggal, kemudian hidup kembali. Ada juga orang yang meninggal, mungkin berjam-jam. Ada yang berhari-hari meninggal, bahkan ada yang sudah dikubur, hidup kembali. Lalu kemudian Profesor Raymond ini dapat data dari rumah sakit, lalu kemudian dia berhasil menghimpun sebanyak kurang lebih 100 orang yang pernah mati suri, yang sudah pernah meninggal, lalu kemudian hidup kembali. Lalu kemudian Profesor Raymond menanya kepada mereka ini yang sudah meninggal, apa yang kalian rasakan ketika sudah meninggal? Jadi pertanyaannya sederhana. Apa yang kalian rasakan setelah meninggal? Ternyata dari 100 orang yang dijadikan sampel, ada 86% jawabannya sama. Hanya ada 14% yang jawabannya tidak persis sama, tapi sampai pada satu tempat terdengar suara. Kenapa kamu datang di sini? Belum waktunya kamu datang. Ternyata setelah dengar suara ini, yang bersangkutan itu kembali hidup. Jadi itulah perjalanan yang dialami ketika orang sudah meninggal, lalu kemudian dihidupkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan ini oleh sebahagian penilai atau ilmuwan-ilmuwan lain menganggap bahwa penelitian ini tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian ilmiah. Tetapi dia mampu, Profesor Raymond ini mampu membuktikan secara ilmiah. Apa kriteria untuk kita katakan bahwa penelitian itu ilmiah atau tidak? Dalam pandangan Profesor Baikuni menyatakan, kalau suatu peristiwa yang berulang-ulang, paling sedikit berulang sampai 3 kali, maka penelitian itu sudah bisa dikategorikan sebagai penelitian ilmiah. Jadi dengan demikian Ibu Bapak sekalian, penelitian Profesor Raymond ini adalah sesuatu penelitian yang masuk kategori ilmiah yang memiliki nilai kebenaran yang besar atau sangat bernilai. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari gambaran singkat hasil penelitian ini, kita bisa menganalogkan dalam kehidupan kita sehari-hari sendiri. Contoh misalnya pada saat ibu bapak tertidur. Lalu kemudian dalam tidurnya kita bermimpi. Kita jalan ke Singapura, kita jalan ke Jakarta, kita jalan kemana-mana. Bisa menyaksikan apa-apa dan macam-macam dalam tidurnya kita. Nah, ini juga merupakan gambaran bahwa pada saat kita tertidur itu sesungguhnya jiwa kita, roh kita itu melanglang buana. Yang bisa melihat apa saja yang tidak bisa dirasakan oleh fisik kita. Dan itu boleh jadi hampir semua orang merasakan seperti itu. Kalau kita bermimpi, sesuatu yang tidak masuk akal tapi sesungguhnya itulah perjalanan dari mimpi kita. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, suatu saat nanti dalam kehidupan kita kan setiap hari dalam keyakinan kita, itu ada malaikat yang senantiasa membuntuti kita, mengikuti kita.
yang dikenal kalau tidak salah malaikat Rakit dan Atid di kiri dan di kanan, yang mencatat, yang mendokumentasikan semua apa yang kita lakukan. Dan itu akan bisa dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Sehingga dengan demikian, maka gambaran yang diperoleh dari jawaban orang yang pernah meninggal itu juga bisa sesungguhnya terjadi dalam keseharian kita. Ini kita kaitkan dengan beberapa dalil dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan, yang kamu lakukan, yang tidak tercatat dan tidak tercover dalam monitornya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, mestinya memang kita harus selalu memperbaiki sikap, akhlak dan perbuatan keseharian kita. Karena semua itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya misalnya dalam surah Yasin, Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Suatu saat semua akan ditunjukkan. Mulut kita sudah ditutup. Yang bicara adalah tangan kita, yang bicara adalah kaki kita, yang mengantar kita untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan demikian Ibu Bapak sekalian, mungkin sebagai akhir dari ceramah singkat saya ini dapat kita pahami bahwa memang tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita yang mampu kita tutupi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadikanlah semua aktivitas yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang dituntunkan oleh agama kita, dan kita senantiasa berusaha untuk menghindari segala kemungkinan hal-hal yang bisa mencelakakan, yang membuat kita sengsara di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.